Anime tentang pertarungan antar sekolah atau geng akhir-akhir ini lagi populer banget di kalangan anime lovers Indonesia. Jadi, Ami buat aja deh rekomendasi anime yang punya konsep kayak gitu. Soalnya konsepnya juga menarik banget menurut Ami. Apalagi dengan MC yang pastinya punya peran penting atas pertarungan itu. Bakalan keren banget ya. Daripada kelamaan, mending kita masuk aja ke list pertamanya yuk, Iko. Let's go to the list. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Tokyo Revengers. Jujur deh, pasti kamu udah nebak kalau anime Tokyo Revengers bakal masuk ke list pertama kali ini. Anime Tokyo Revengers akhir-akhir ini populer banget ya, apalagi sejak diupload oleh YouTube channel Muse Indonesia yang selalu trending di YouTube. Walaupun animenya sudah selesai, tapi fans-fansnya masih banyak dan rame banget nih, terutama untuk Mas Genji yang tiba-tiba berubah jadi Doraken. Kok malah bahas kemana-mana sih? Oke, lanjut lagi. Anime ini menceritakan perjuangan Takemichi yang kembali ke masa lalu demi menyelamatkan semua orang yang menjadi korban atas kegaduhan yang terjadi ketika dia SMP dulu. Animenya seru banget, apalagi dengan konsep pertarungan antar gangster yang pastinya juara banget. Kishuku Gakko no Julietto. Kalau kamu dengar kata Romeo dan Juliet, pasti di pikiran kamu isinya sebuah cinta yang tragis kan? Ya, gak beda jauh sih sama anime satu ini. Tapi di anime ini jadinya malah kocak dan absurd banget. Menceritakan Akademi Dahlia yang memiliki dua asrama berisikan murid dari dua negara yang berlawanan. Romeo Inuzuka, pemimpin asrama Black Dog, dan Julietto Perusia, pemimpin asrama White Cat. Kedua asrama ini terus-menerus bertarung di wilayah sekolah. Pada suatu hari, Inuzuka yang sudah lama mengenal Perusia akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cintanya. Dan keduanya harus berusaha menyembunyikan hubungan baru mereka ini dari kedua asrama. Susah juga ya. Ikebukuro Westgate Park. Ikebukuro merupakan daerah yang dikenal karena banyaknya masalah yang disebabkan oleh remaja. Makoto yang saat itu berusia 21 tahun merupakan teman dari Raja. Raja yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin geng pemuda bernama G-Boys. Meskipun begitu, Makoto tidak mempunyai keinginan untuk bergabung ke dalam geng tersebut. Namun, suatu ketika ada suatu kejadian yang menimpanya sehingga Makoto terpaksa untuk bergabung, menyelesaikan masalah dan ikut dalam perang antar geng yang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena beberapa geng saingan G-Boys terus-terusan mengancam mereka sehingga hubungan antar geng pun semakin memanas. By the way, Makoto bukan merupakan anggota dari G-Boys ya, melainkan hanya teman dari sang raja yang bernama Ando Takashi. Maji de watashi ni koi shinasai. Anime ini bercerita tentang kehidupan Naoe Yamato, seorang murid tingkat 2 di Kawakami Academy. Ia menjalani kehidupan di sekolah tersebut bersama teman-temannya yang sama-sama merupakan anggota Kazama Family. Mereka telah saling mengenal sejak kecil dan telah melakukan banyak hal bersama. Bahkan mereka sampai mempunyai markas rahasia tersendiri loh. Dengan dimulainya semester baru, mereka menerima 2 anggota baru ke dalam grup mereka. Yang keduanya merupakan siswi di Kawakami Academy. Secara perlahan beberapa hal mulai berubah. Beberapa dari mereka mulai menentukan tujuan hidup masing-masing, tidak terkecuali Yamato yang mulai berjuang demi perasaan cintanya. K-Project. Cerita berlatar pada negara Jepang modern yang sebenarnya dipimpin oleh 7 raja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Meskipun di Jepang terdapat Perdana Menteri yang memegang kekuasaan tertinggi, tapi sebenarnya yang menghidupkan negara Jepang itu sendiri adalah ketujuh raja tersebut. Orang-orang awam gak bakal tahu nih kalau ada 7 raja yang sebenarnya memimpin negara Jepang. Hanya sebagian orang aja yang tahu. Terus kalau ada raja, pasti ada pengikutnya juga kan? Nah, suatu saat ada raja jahat yang ingin berkuasa. Oleh karena itu, raja jahat ini mengadu domba raja-raja lain agar saling berperang. Di sini yang jadi korbannya adalah karakter utama yang bernama Yashiro. Awalnya sih dia cuma orang biasa, tapi ia malah terjebak dalam masalah antara raja dan gengnya. Durarara. Latar
anime ini berfokus di daerah Ikebukuro. Wah, sama ya kayak anime Ikebukuro West Skate Park tadi. Di sana terdapat rumor aneh dan peringatan akan geng mengerikan tanpa identitas. Terdapat juga legenda yang menonjol dari semua legenda, yaitu pengendara tanpa kepala yang menunggangi motor. Kawaii, serem banget ya. Anime ini berfokus pada Mikado Ryugabine yang baru saja datang ke Ikebukuro. Dia pergi ke kota tersebut karena hendak melanjutkan sekolahnya. Selain pengendara tanpa kepala, ada sebuah geng yang sangat misterius dan ditakuti oleh banyak orang, yaitu geng Dollar. Usut punya usut, ternyata ketua geng Dollar adalah Mikado loh. Walaupun dia terlihat lemah dan culun, tapi ternyata dia merupakan sosok yang selama ini menjadi legenda. Hakata Tonkotsu Ramen. Hakata adalah salah satu kota yang berada di Fukuoka, Jepang. Di anime ini, Hakata adalah kota yang dipenuhi oleh para pekerja di pagi hari, sementara di malam hari dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Senji Bamba, seorang detektif yang santai dan jeli, sedang menyelidiki pekerjaan perusahaan pembunuh bayaran di daerah tersebut. Suatu hari ada seorang pembunuh bayaran yang disuruh oleh perusahaannya untuk membunuh Bamba, tapi ia malah menawarkan Bamba untuk bekerja sama dengannya dan membuat tim untuk menghancurkan segala tindak kejahatan. Apa bisa ya mereka berdua berhadapan dengan musuh lainnya? Nonton deh animenya. Skate Dance. Walaupun anime ini gak kayak anime gangster, tapi ada aja konsep gangster di anime ini. Kalau kamu penasaran, mending langsung nonton aja. Animenya juga unik dan komedinya kocak banget loh. Walaupun si MC-nya kayak orang tolol gitu, tapi sebenarnya dia pintar banget. Skate Dance bercerita tentang keseharian klub pembantu akademi bernama Klub Skate Dance. Klub tersebut memiliki 3 anggota bernama Fujisaki, Onitsuka, dan Usui. Skate Dance memiliki anggota yang unik dan selalu siap dalam membantu para siswa dalam menyelesaikan masalah. Anime ini menceritakan kisah keseharian mereka yang kocak dan unik. Terus mereka juga collab sama Gintama loh. Baccano. Kalau kamu mau nonton anime dengan cerita yang agak berat, anime ini cocok banget deh buat kamu tonton. Ami aja nonton anime ini tuh pusing banget jadinya. Anime ini memiliki alur cerita yang gak berurutan. Belum lagi setiap episodenya selalu menceritakan sudut pandang lebih dari satu karakter, sehingga satu episode bisa memuat 3-4 cerita yang berbeda-beda dan terkesan gak nyambung gitu. Tapi tenang aja, mendekati episode-episode akhir, seluruh karakter dan kisahnya akan terhubung satu sama lain. Ada beberapa bagian cerita dengan karakter utama berbeda-beda yang bisa dirangkum menjadi 3 cerita utama. Karena ceritanya yang bikin pusing, Ami saranin buat kamu nonton ulang lagi ya setelah selesai nonton animenya. Pelajar tangguh. Kita harus beri apresiasi yang tinggi nih buat animator anime satu ini karena berhasil buat animasi yang keren banget. Anime ini sampai sekarang baru punya 2 episode aja. Mungkin kedepannya bakalan ada episode lanjutannya. Kita tunggu aja ya. Bercerita tentang seorang pelajar SMK bernama Panji Pratama. Dia adalah seorang pelajar yang nakal dan cukup liar. Tapi Panji ini sangat dibanggakan oleh teman satu sekolahnya karena Panji adalah sosok ketua dari tongkrongan di sekolahnya. Panji dan teman-temannya akan memulai aksi tawuran antar sekolah untuk menentukan siapa yang paling berkuasa. Apakah Panji dan teman-temannya bisa menang? Nonton langsung deh di YouTube Newly Self Creator. Kita udah sampai di akhir video nih. Gimana Lis tadi? Keren-keren banget kan animenya? Kalau kalian suka langsung aja deh nonton di aplikasi atau web kesayangan kalian. See ya di video selanjutnya. Arigato.